Coba kamu bayangin situasi ini. Kamu berangkat kerja pagi-pagi kayak biasa, ngobrol sama teman sekantor, minum kopi, buka laptop kayak biasa, kerja pada umumnya lah. Tapi sekitar jam 10 pagi, ketika kamu buka HP, ada notifikasi transfer masuk ke rekening kamu. Jumlahnya lumayan gede, lebih gede dari gaji biasanya lah. Dan ketika kamu scroll ke atas, nama pengirimnya ternyata kantor kamu sendiri. Di situ kamu bingung, kamu mikir mungkin ini bonus tapi kayaknya bukan. Kamu mikir lagi mungkin ini tunjangan tapi bukan juga. Dan siang harinya ada meeting mendadak. Dan disitulah kamu tahu ternyata itu bukan bonus, ternyata itu pesangon. Dan di hari yang sama itu adalah hari terakhir kamu kerja di sana. Kamu baru tahu kamu kena PHK itu bukan dari atasan kamu, bukan dari surat resmi yang diantar ke meja kamu, tapi dari notifikasi transfer bank yang muncul di HP 3 jam sebelum ada meeting tersebut. Ini bukan cerita fiksi, ini pernah dialamin salah satu karyawan ruang guru di November 2022. Dan ketika aku baca artikel ini untuk pertama kalinya, itu agak kaget sedikit karena itu ngegambarin betapa mendadak dan gak siapnya semua pihak saat itu. Ini cerita tentang perusahaan yang awalnya tumbuh secara biasa aja, tapi lalu tiba-tiba tumbuh secara cepat dan harus balik lagi dengan kecepatan yang sama. Buat ngerti apa yang terjadi di November 2022, kita perlu mundur dulu ke 2014. Ruang Guru waktu itu didirikan oleh Belva Devara dan Iman Usman, dua anak muda yang baru pulang dari kuliah di luar negeri dan mereka bawa satu pertanyaan yang simpel tapi nyata. Kenapa les private itu mahal banget? Kalau kamu tumbuh di Indonesia, kamu pasti tahu jawaban tidak langsungnya. Les private itu mahal karena bayar tutor yang datang ke rumah, belum ongkos transportnya, belum waktu tunggunya, belum semua overheadnya. Dan saat itu nggak semua keluarga bisa bayar itu. Belva dan Iman itu mau ngubah cara itu dengan cara bikin platform yang nyambungin siswa antar tutor secara online tanpa harus ketemu fisik, tanpa ongkos transport dan lebih murah, dan bisa diakses di mana aja, termasuk di kota-kota kecil yang sebelumnya susah dapet tutor berkualitas. Ini sebenarnya ide yang masuk akal. Masalahnya nyata dan mereka mulai bangun itu dari nol. Dari 2014 sampai 2019, sekitar 5 tahun mereka tumbuh pelan tapi pasti. Pelan-pelan mulai dapet investor, mulai nambah fitur, mulai dikenal, tapi belum meledak secara nasional. Masih perusahaan yang sedang tumbuh aja, bukan yang tiba-tiba besar gitu. Dan ini yang aku rasa sering banget terlewat dari cerita Ruang Guru. Orang langsung lompat ke bagian pandemi dan PHK, tapi bagian yang paling penting ini justru ada di sini. Di 5 tahun pertumbuhan yang pelan dan gak glamor itu, disitulah fondasi awalnya dibangun. Masalahnya, semua yang dibangun selama 5 tahun itu akan segera menemui ujian yang gak pernah mereka inginkan. COVID 2019 masuk Indonesia, semua sekolah tutup, dan dalam waktu semalam, Ruang Guru berubah menjadi perusahaan yang sedang tumbuh, jadi satu-satunya pilihan jutaan orang saat itu. Dan disitulah masalah sesungguhnya mulai terbentuk. Aneh ketika perusahaan sedang naik-naiknya dengan adanya COVID, tapi ternyata masalah itu mulai tumbuh di situ. Maret 2020, pemerintah umumin sekolah semuanya ditutup, belajar dari rumah saat itu. Dan dalam waktu yang sangat singkat, jutaan orang tiba-tiba butuh ruang guru. Bukan karena ruang guru tiba-tiba jadi produk yang lebih bagus dari sebelumnya, bukan juga karena mereka tiba-tiba punya fitur revolusioner yang belum ada sebelumnya, tapi karena semua sekolah ditutup dan gak ada pilihan lain. Dan kondisi COVID lah yang jualan produk mereka, bukan tim marketingnya saat itu. Dan angkanya memang gila. Revenue tahun 2020 itu mencapai 63 juta USD dollar. Untuk pertama kalinya sejak mereka berdiri, mereka mencetak laba operasional sekitar 1,8 juta US dollar. Total pendapatan dari investor itu bahkan tembus sampai 205 juta US dollar. Termasuk dari Tiger Global, salah satu investor tech paling besar di dunia. Dari sudut pandang bisnis, ini kelihatan seperti konfirmasi besar. Kayak semua kerja keras selama 6 tahun tuh akhirnya dibayar. Tapi di sini aku mau pause dulu sebentar karena ada satu pertanyaan yang kelihatannya nggak sempat ditanya dan serius waktu itu. Orang-orang yang sekarang pakai Ruang Guru, mereka pakai karena produknya bagus atau memang nggak ada pilihan lain? Ini pertanyaan yang jawabannya sangat menentukan masa depan perusahaan. Tapi sayangnya waktu itu indikator lagi hijau dan uang lagi banyak masuk. Dan pertanyaan itu gampang banget terlewat. Biar lebih gampang ngebayanginnya, aku mau pakai analogi sederhana dulu. Bayangin kamu punya warung makan kecil di pinggir jalan. Udah beberapa tahun jalan, pelanggannya juga lumayan. Penghasilannya cukup lah buat nutup biaya sehari-hari dan nabung. Tapi suatu hari ada proyek konstruksi besar yang dibangun tepat di depan warung kamu.
Ada ribuan pekerja di sana dan setiap jam 12 siang mereka semua butuh makan dan warung kamu yang paling dekat. Di situ omset kamu meledak, antrean sampai ke jalan, kamu sampai kewalahan dan kamu putusin buat buka cabang di sebelah warung kamu. Di situ kamu rekrut 5 karyawan, beli kompor baru, perluas dapurnya dan semua berjalan secara lancar dan kayak biasa. 2 tahun kemudian proyeknya selesai, para pekerja pindah dan di situ pelanggan nyaris hilang dalam semalam. Cabang yang kamu buka jadi sepi, 5 karyawan yang kamu rekrut sebelumnya itu udah nggak kamu butuhin lagi. Dan kompor yang kamu beli sebelumnya jadi nganggur juga. Bukan warungnya yang salah, bukan keputusan expand yang bodoh secara logika. Masalahnya ada di satu hal yang terlewat. Bedain mana pelanggan tetap dan mana pelanggan proyek atau pelanggan sementara. Pelanggan tetap datang karena warung kamu enak. Mereka bakal tetap datang meski proyeknya udah selesai. Sedangkan pelanggan proyek atau pelanggan sementara datang karena nggak ada pilihan lain. Begitu pilihan lain muncul atau kondisinya berubah, itu ya mereka pergi. Ruang Guru salah baca hal yang sama. Dan sekali lagi itu bukan kesalahan yang bodoh. Itu kesalahan yang sangat manusiawi karena waktu pertumbuhan itu datang, angkanya nyata dan uangnya juga nyata, ada gitu ya, gede juga. Siapa yang gak akan percaya bahwa itu tanda kamu sudah besar? Ada satu bagian dari cerita Ruang Guru yang perlu diceritain secara jujur karena gak bisa dilewatin gitu aja. Tahun 2020, Belva Devara diangkat jadi staf khusus Presiden Jokowi saat itu. Belva waktu itu masih menjabat sebagai CEO Ruang Guru. Tapi beberapa bulan kemudian, Ruang Guru masuk sebagai mitra program Kartu Pekerja pemerintah dan nilainya itu tumbuh sampai 5,6 triliun. Di situ langsung rame itu Ruang Guru. Pertanyaan yang banyak orang ajukan itu masuk akal. Apakah wajar kalau orang yang duduk di lingkaran presiden juga punya perusahaan yang dapat kontrak besar dari program pemerintah yang diawasi langsung sama presiden yang sama? Di situ Belva akhirnya mundur dari posisi staf sus, tapi Ruang Guru tetap jadi program Kartu Pekerja. Aku nggak akan menghakimi ini dari sudut hukum karena itu bukan kapasitas aku. Tapi dari sudut cerita ini penting untuk disampaikan dengan jujur. Karena pertumbuhan Ruang Guru di 2020 datang dari 2 kondisi luar biasa, sekaligus pandemi yang bikin orang butuh belajar online dan kontrak pemerintah yang sangat besar. Dua-duanya kondisinya nggak normal dan nggak biasa, dan dua-duanya juga nggak bisa dipegang selamanya. Pada akhirnya di tahun 2022 pandemi mereda dan sekolah mulai dibuka lagi. Anak-anak balik lagi ke kelas, guru-guru ngajar tatap muka lagi, dan perlahan jutaan user yang dulu terpaksa pakai platform belajar online mulai balik lagi ke cara yang mereka yang lebih suka, yaitu sekolah offline. Dan disitulah kenyataan mulai terasa. Ruang Guru yang selama pandemi terus merekrut karyawan baru karena memang semua indikator bilang mereka butuh lebih banyak orang, sekarang menghadapi kondisi yang berbeda. Usernya turun, revenue yang dulu melesat mulai menyesuaikan, tapi struktur perusahaan udah terlanjur lebih besar dari yang dibutuhin untuk kondisi normal. Ini yang sering gak disadari waktu fase pertumbuhan cepat. Kamu rekrut untuk memenuhi demand hari ini, tapi kalau demand itu ternyata bukan demand permanen, kamu udah terlanjur bangun struktur yang terlalu besar. Dan di November 2022, keputusan yang berat itu akhirnya datang. Ratusan karyawan akhirnya di PHK, beberapa dalam 1 hari termasuk karyawan yang paginya masih kerja kayak biasa dan baru tahu nasibnya lewat transfer bank yang masuk ke rekeningnya sebelum ada yang kasih tahu apapun. Belva akhirnya muncul di Instagram, minta maaf secara terbuka dan bilang kalimat yang menurut aku paling jujur dari semua cerita ini. Dia bilang kalau kami rekrut terlalu banyak dan terlalu cepat. Semua ini bukan tentang Ruang Guru yang gagal, mereka masih ada sampai sekarang dan masih beroperasi juga. Ini cerita tentang sesuatu yang jauh lebih universal. Gimana kita salah baca dan pertumbuhan yang datang dari kondisi darurat itu memang kerasa nyata. Angkanya nyata, rasanya kayak validasi aja. Kayak semua kerja keras akhirnya dibayar. Dan di saat itu, sangat wajar kalau kamu percaya bahwa kamu sudah besar dan udah terbukti. Tapi ada bedanya antara tumbuh karena kamu memang bagus dan tumbuh karena kondisi sekitar yang memang maksa kamu buat tumbuh. Warung yang ramai karena konstruksi di depannya itu belum tentu warung yang paling enak. Mungkin warung yang paling dekat aja. Dan ini bukan cuma soal perusahaan. Aku sendiri pernah salah baca, pernah ngerasa sesuatu itu berjalan dengan baik, padahal belakangan sadar kalau itu bukan karena memang aku yang bagus, tapi karena keadaan yang kebetulan sangat mendukung. Dan waktu keadaan itu berubah dan aku gak siap, ya aku juga balik lagi ke awal. Bedain keduanya itu susah, terutama waktu lagi di tengah-tengahnya karena keduanya kelihatan sama persis dari luar. Jadi ini pertanyaan yang aku tinggalin buat kamu dan aku sendiri. Kalau kamu lagi di posisi yang tumbuh sekarang, coba tanya dengan jujur. Apakah ini memang karena kamu yang bagus atau karena kondisi sekitar kamu yang lagi mendukung? Dan kalau kondisi itu berubah besok, apakah kamu masih bisa survive? Ini Nalar Lambat, sampai jumpa di video berikutnya.